Mika pasal yang kelima ayat yang pertama, firman Tuhan berkata seperti ini mengenai nubuatan tentang kedatangan Kristus Yesus Sang Mesias. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kelahiran Kristus Yesus untuk datang ke dalam dunia ini sebagai juru selamat, sebagai raja, dia dipersiapkan dengan begitu matang, begitu akurat, yang terbaik yang dipersiapkan oleh Allah, sehingga menjelang kedatangannya pada saat itu ada nubuat-nubuat yang disampaikan, ada pernyataan-pernyataan yang disampaikan bahwa ini yang akan terjadi, ini yang akan terjadi. Dan pada waktu itu melalui seorang nabi yang namanya Nabi Mika, dia berkata bahwa hai Betlehem Efrata yang terkecil pada saat itu di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagi Tuhan seorang yang akan memerintah di Israel. Betlehem Efrata dikatakan yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Tetapi dengan kelahiran Kristus di tempat itu, maka Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Betlehem Efrata yang terkecil menjadi keadaan berbeda ketika nubuatan ini menjadi kenyataan. Mari Bapak Ibu saya tuntun untuk kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-2. Di sana diterangkan dalam ayat yang ke-6. Dikatakan bahwa Betlehem Efrata bukan lagi yang terkecil. Sekali lagi, Betlehem Efrata bukan lagi yang terkecil di antara suku-suku bangsa, karena dari padanya telah lahir seorang juru selamat, telah lahir raja di atas segala raja. Namanya disebutkan penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai, Sang Immanuel. Kasih Tuhan, kita lihat bahwa ketika Yesus belum datang ke dalam dunia ini, maka Betlehem dikatakan yang terkecil. Sebelum Yesus ada di dalam Betlehem Efrata, menampakkan diri, mewujudkan diri, lahir di sana, maka Betlehem Efrata bukanlah apa-apa, tidak terpandang, tidak dikenal. Kenapa? Yang terkecil, mungkin yang terpelosok, yang terisolir, tidak diketahui oleh banyak orang, namanya yang terkecil. Tetapi berbeda ketika Yesus sudah lahir di sana, maka kalimat itu berubah, dikatakan Betlehem Efrata bukan lagi yang terkecil, tetapi dia menjadi yang termasyur, terbesar, terkenal, terpopuler. Itulah kita lihat perubahan yang
terjadi ketika Yesus lahir di Bethlehem Efratah. Kekasih Tuhan, dari renungan ini saya ingin menandaskan bahwa ternyata yang namanya perubahan itu bisa terjadi dan akan terjadi dan pasti terjadi apabila ada kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus dalam satu tempat saja bisa mengubah keadaan tempat itu. Demikian pula kalau Kristus dia lahir dalam hati dan pribadi kita. Keadaan kita mungkin yang tidak mempunyai latar belakang yang baik. Keadaan kita mungkin yang mempunyai latar belakang yang terkecil, tidak terpandang dan lain sebagainya. Segala yang hina yang ada mungkin pada kita. Tetapi kalau Bapak Ibu dan kekasih Tuhan, para pemirsa yang ada, yang menyaksikan tayangan ini, membuka hati untuk Yesus lahir dalam hati kita, maka saya mau katakan pasti akan terjadi perubahan. Kenapa? Karena Yesus dia adalah Raja di atas segala raja. Dia yang mempunyai langit dan bumi, dan dia sanggup mengubah keadaan, sanggup mengubah hati, sanggup mengubah pribadi, sanggup mengubah latar belakang, bahkan sanggup mengubah segala-galanya. Karena dia adalah Tuhan. Kasih Tuhan, menjelang dan merayakan Natal yang saat ini banyak yang sudah mulai merayakan, banyak yang akan merayakan. Saya menserukan kepada kasih Tuhan. Ada banyak keterpurukan yang sudah kita alami di tahun ini. Banyak segi-segi kehidupan kita mengalami penurunan. Bahkan bukan cuma kita diisoler dan terisoler. Dan kita berkata, waduh, kita sekarang ini berada dalam keadaan yang sangat terjepit, sangat terhimpit, tidak tahu berbuat apa-apa. Ayo kekasih Tuhan, izinkan Tuhan Yesus lahir dalam hati kita, lahir dalam rumah tangga kita, lahir dalam pekerjaan kita, lahir dalam segala hal. Maka yang tidak terpandang, yang tidak mungkin dilihat orang, yang terlihat biasa-biasa saja, kalau kita ada Yesus dalam hati kita, akan menjadi berbeda. Saya hanya mau menekankan ini, bahwa kelahiran Yesus membawa perubahan. Perubahan dari yang hina menjadi mulia. Karena memang itulah kemauan Tuhan. Dia datang adalah untuk membawa perubahan. Yang tidak baik menjadi baik. Yang lemah dikuatkan. Yang tidak punya pengharapan mempunyai pengharapan. Yang tidak ada damai mendapatkan damai dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Nanti kita akan dengarkan pesan dan pesan Natal yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita bersyukur pada hari ini kita boleh merayakan perayaan Natal, menyambut kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Sungguh momen yang sangat luar biasa, di mana kita baru saja mendengar kebenaran firman Tuhan, bahwa seorang anak manusia telah lahir ke muka bumi. Dialah Yesus Kristus, Sang Immanuel. Dia Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kita. Dialah Tuhan yang memberikan sebuah perubahan apabila kita mau membuka hati,
menerima Dia sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Dan biarlah momen Natal ini menjadi sebuah momen yang sangat luar biasa. Bukan sebuah perayaan yang bersifat rutinitas, tapi ini adalah sebuah momen yang sangat luar biasa, yang mengingatkan kita kembali betapa luar biasanya kita sebagai umat ciptaannya. Sebagaimana apapun keadaan kita, latar belakang apapun yang kita alami saat-saat ini, mungkin keadaan yang buruk, yang sudah tidak punya harapan, tetapi dengan kelahiran Sang Juru Selamat yang lahir di hati kita, yang membuat hidup kita penuh dengan pengharapan, yang membuat hidup kita terus bisa bersuka cita. Sekali lagi saya katakan, Natal bukan cuma sekedar perayaan, bukan cuma sekedar rutinitas, tapi Natal adalah sebuah hadiah terbesar bagi setiap orang-orang yang percaya, karena hanya oleh Dialah kita boleh ada sampai mana kita ada saat ini. Kita boleh tetap bersuka cita. Jadikan Dia sebagai juru selamat dunia dalam setiap kehidupan kita. Jadikanlah Yesus sebagai soko guru dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, pelayanan, ataupun di mana kita berada. Tuhan sanggup merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang terpuruk menjadi yang terbaik, seperti apa yang disampaikan firman pada siang hari ini. Kota terkecil tidak terpandang ketika Dia membuka diri untuk menerima sebuah kelahiran Sang Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Saat itu juga kota yang terkecil menjadi kota yang terbesar, kota yang ternama, yang dikenang oleh seluruh masyarakat dunia sampai dengan hari ini. Saudara, marilah kita gunakan kesempatan ini. Kita tetap bisa bersemangat karena kita punya Tuhan. Kita tetap bisa bersuka cita karena kita punya Tuhan. Kita bisa bersorak-sorai karena kita punya Tuhan. Jadikanlah Tuhan satu-satunya juru selamat kita. Jadikan Tuhan satu-satunya Raja di atas segala raja yang memimpin bahtera kehidupan kita, supaya kita bisa melihat ternyata bahwa kehidupan orang-orang percaya adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita. Kehidupan orang-orang yang percaya adalah kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Menang atas penderitaan, menang atas segala sesuatu, bahkan atas kematian sekalipun. Itulah sebuah jaminan yang luar biasa. Karena kita mendengar sebuah kebenaran firman Tuhan. Ada tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mau mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa percaya, ia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sungguh luar biasa. Kita adalah pemirsa yang ada, yang sedang menyaksikan acara ini. Kita adalah orang-orang yang berbahagia karena Allah telah memberikan putranya yang tunggal, yang putra yang satu-satunya, putra yang sangat berharga untuk kepada kita semua orang-orang yang berdosa. Bahkan bukan itu aja, Dia menginginkan untuk kita tetap percaya dalam keadaan sekalipun tidak baik menurut ukuran manusia. Tetapi ketika kita percaya, firman Tuhan katakan kita akan memperoleh hidup kekal untuk selama-lamanya. Biarlah Natal tahun ini yang diwarnai dengan keadaan yang mungkin tidak sebaik tahun-tahun lalu, tapi janganlah kita terlena oleh keadaan. Pandanglah kita kepada Tuhan, arahkanlah pandangan kita kepada Tuhan, karena Dialah sumber pengharapan dan sukacita dalam kehidupan kita. Jadikan tahun ini Natal
yang penuh sukacita. Mari kita kembali yang mungkin selama ini kita terpuruk. Mungkin selama ini kita kehilangan pegangan kita oleh keadaan yang dinamakan yang namanya COVID-19 ataupun virus corona yang di mana-mana yang telah meracuni pikiran-pikiran kita. Saya ingin katakan kepada seluruh saudara-saudara yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Hari ini, mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Terus melihat sebuah kelahiran Sang Juru Selamat yang diberikan kepada kita, yang merupakan jaminan untuk tetap kita berada di dalam rancangan-rancangannya. Kita tetap semangat untuk memasuki tahun 2021 tanpa ada satu keraguan apapun, karena Natal telah membuat kita berbalik dari jalan-jalan kita yang salah, pola pandang yang salah, ataupun keadaan yang mencekam menjadi keadaan yang berubah menjadi keadaan yang membuat kita untuk tetap bisa melihat perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Saudara, inilah renungan pesan Natal dari kami sebagai pengurus Harvest Ministry Surabaya. Janganlah lelah, teruslah kita bekerja di ladangnya Tuhan. Berilah hati kita, izinkanlah Juru Selamat berdiam di dalam hati kita sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Dari Harvest Ministry mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. God bless you.